Oh, wait, what? Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Di video kali ini gue akan membahas misteri maskot hantu di ending Garten of Banban 1. Oke, kita balik lagi ke pembahasan Garten of Banban pertama. Game ini baru saja diupdate Euphoric Brothers beberapa hari lalu, dimana ada satu hal menarik di update ini yang akan gue bahas di video kali ini, yaitu maskot hantu yang menghantui Banban's Kindergarten ini. Maskot misterius yang bentuknya sangat mengerikan ini, siapa sebenarnya dia dan kenapa dia menampakkan diri. Di pembahasan Garten of Banban sebelumnya gue udah membahas trailer baru dari GOB 9 dan hal menarik di trailer tersebut. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini, oke? Nah, sekarang di video kali ini gue akan membongkar dengan teori-teori siapa dan alasan hantu ini menampakkan dirinya. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya dan follow IG gue, linknya di deskripsi. So tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Baru-baru ini Euphoric Brothers mengupdate Garten of Banban pertama, di mana update ini menambahkan satu ending rahasia yang bisa kita dapatkan. Di mana cara mendapatkan ending ini kita disuruh untuk mencari semua boneka maskot yang tersebar di TK kematian ini. Di mana jika kita sudah mengumpulkan ke semua boneka, ada perasaan aneh dari player yang menyuruh player untuk memeriksa ventilasi di area kantin. Di sini jika kita mengikuti pesan tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah recorder suara dan tulisan for you. Jika kita memutar recorder tersebut, maka kita bisa mendengar suara anak-anak yang bermain di TK kematian ini. Sebelum akhirnya chaos terjadi, di mana para maskot mulai agresif dan menyerang. Jika kita mengecek ventilasi udara di sini, kita akan menemukan sebuah surat yang isi dari surat tersebut tertulis, "Aku sangat takut dengan hari esok." Apakah menurutmu sebaiknya kita mengaktifkan protokol penyembunyian fasilitas sebelum keberangkatan kita? Dengan begitu, kita akan lebih sulit dilacak. Menurutku ini patut dipertimbangkan. Pikirkan baik-baik dan beritahu aku keputusanmu saat kita bertemu besok. Selain itu, periksa papan pengumuman di ruangan kelas. Itu akan menjadi isyarat kita. Bicara segera. Pesan ini kayaknya ditulis oleh Uthman Adam dan salah satu rekannya yang ingin kabur dan gak mau disalahkan atas semua hal yang terjadi di Banban's Kindergarten ini. Setelah melihat pesan itu, sosok misterius berwujud mengerikan tiba-tiba muncul di belakang dan menjumpscare player. Player terbangun di awal dan memulai kembali permainan. Namun ada yang aneh, layar mulai terlihat agak terdistorsi. Balik menyelesaikan quest sampai ke kelas. Ada yang aneh, sebuah kertas berupa gambaran anak-anak yang diperlihatkan anak-anak TK kematian ini dengan Kapten Fidel di tengah mereka. Ini kayak salah satu tape rahasia di GOB 2 ya. Namun di sini anak yang diperlihatkan hanya satu. Keanehan terlihat lagi, kayak patung Opi Laber yang tiba-tiba jadi boneka, Opi Laber yang juga menghilang, suara-suara aneh dari gambaran di taman bermain, dan puncaknya di ending saat di elevator. Yang muncul bukanlah Jumbo Josh, melainkan makhluk misterius tadi. Dia kemudian memakan semua boneka yang dikumpulkan player, dan kemudian dia tiba-tiba bertingkah gak jelas. Layar jadi hitam dengan matanya yang muncul, juga pesan yang muncul, di mana inti dari pesan tersebut adalah untuk melarang player untuk ke bawah. Dia bilang semua itu jebakan dan meminta player untuk membiarkan bagian bawah agar nggak tersentuh. Dari pesan ini gue menyimpulkan kalau hantu ini bukanlah maskot jahat. Dia memperingati player agar gak mencari bahaya di fasilitas Banban's Kindergarten ini. Gue pernah bahas sebuah teori yang bilang kalau player sebenarnya mungkin adalah mantan pekerja di Banban's Kindergarten yang kemudian resign karena suatu alasan. Player mungkin tahu hal gila apa saja yang dilakukan Banban's Kindergarten ini dan sempat ikut untuk membuat maskot yang mungkin gagal, dan maskot itu adalah The Nanny, maskot sapi balerina yang muncul pertama kali di Garten of Banban 6 dan kemudian muncul lagi di update Garten of Banban 1 ini dengan wujud yang lebih mengerikan. Maskot ini sebenarnya bukan hantu, dia adalah manifestasi dari trauma player yang bekerja di fasilitas ini, di mana manifestasi ini mencoba melarang player untuk masuk ke area di mana dia pernah melihat kegilaan di fasilitas ini. Namun karena player sayang dengan anaknya, player nggak peduli dan tetap mencari anaknya ke bawah fasilitas kematian ini.
So itu dia untuk pembahasan Garten of Banban di video kali ini. Jujur, update ini mungkin adalah yang paling horor dari semua seri Garten of Banban. Mulai dari kemunculan The Nanny yang mengerikan dan ending yang memberikan sebuah peringatan dengan matanya yang menatap ke arah kita. Makin banyak misteri yang mulai terungkap dan mungkin akan diungkap semuanya di Garten of Banban 9 nanti ya. Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow Twitter dan Instagram saya Clear Rafa. Gue di sini dan bye. Oh. Wait, what? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahnya ini. Negara Indo, presidennya Pak Prabowo. Main ML tensi darah naik, dolar pun ikutan naik. Duit sisa beli nasi padang, teman datang minjam uang. Pala pening silit belum ngising, dipinjemin duit malah asing. Persaudaraan Silit Hitam. Persaudaraan Silit Hitam. If y'all pulled up on me, I would've seen y'all niggas cause I was outside, pussy. Stop playing with me, bruh. Y'all pull up on me, bitch. If y'all pulled up on me, I would've seen y'all niggas cause I was outside, pussy. Stop playing with me, bruh.